Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robiule Endra. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang tutorial ataupun tips mengenai aplikasi Open Journal System. Jadi bagi Bapak Ibu pengolah jurnal, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Lalu apa pembahasan kali ini? Yuk silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, seperti yang dijelaskan pada video awal tadi, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi OJS di domain atau di hosting sendiri, dan sambil saya mereview ada satu terbitan terbaru yaitu OJS 3.4. Nah, sambil saya memberikan tutorialnya, saya akan juga memberikan review sedikit tentang apa bedanya OJS 3.3 dan juga fitur-fitur yang ada di OJS terbaru yaitu OJS 3.4. Oke, langsung saja Bapak Ibu, biar tidak terlalu panjang videonya. Yang Bapak Ibu harus persiapkan adalah akun cPanel ataupun untuk mengakses hosting Bapak Ibu. Jadi saya punya satu weblog gitu ya, dan saya punya akun cPanelnya jejakdosen.com. Nah, ini saya akan coba buat installnya di sini gitu ya. Yang pertama yang saya harus lakukan yaitu saya akan membuat subdomain biar nggak ketimpah website utama saya. Jadi saya buat subdomainnya, saya klik domain, kemudian saya klik create a new domain. Kalau Bapak Ibu tampilan domainnya seperti ini ya nggak jauh berbeda Bapak Ibu. Kemudian saya buat misalnya e-journal.jejakdosen.com. Nah, kalau Bapak Ibu mau share dokumen tersebut di public HTML bisa diklik ini, tapi kalau mau tidak di checklist juga nggak apa-apa. Yuk kita klik submitnya. Oke, kita tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu. Nah, e-journal jejak dosennya sudah terbuat, dan kita ke websitenya pkp.svu.ca, atau Bapak Ibu bisa searching saja di Google download OJS terbaru. Nanti akan muncul link ini, atau nanti saya masukkan ke deskripsi video. Kita download OJS 3.402 yang terbaru dengan besar 55 MB. Nah, Bapak Ibu nanti klik link ini karena saya sudah mendownloadnya sebelum video ini dibuat, jadi sudah ada gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke cPanel Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu cari file manager. Nah, kita cari folder subdomain kita tadi, kalau nggak salah namanya e-journal.jejakdosen.com. Nah, ini dia, saya sudah menemukan. Nah, kita upload file dari OJS 3.4 tadi, upload. Kemudian kita browse explore-nya biar enak di drag and drop. Saya letakkan di folder download. Kemudian ada OJS 3.4. Extensionnya tar atau zip ya Bapak Ibu, jangan dibuat jadi folder karena dia tidak bisa diupload nanti. Oke, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu karena 55 MB membutuhkan waktu tertentu, dan tentunya juga tergantung dari kecepatan internet komputer Bapak Ibu pakai untuk menginstalnya. Baik, sudah selesai, sudah warna hijau, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita klik go back to. Kemudian di sini sudah ada filesnya, kita ekstrak saja Bapak Ibu. Diklik kanan files yang berformat tar tadi, kemudian ekstrak. Nah, ekstrak di foldernya e-journal ya Bapak Ibu ya. Ekstrak files. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah tampil, dia akan tampil foldernya juga Bapak Ibu. Nah, yang kita harus letakkan adalah tanpa folder. Jadi yang di dalamnya semua ini aja yang kita move gitu. Jadi klik satu folder, pilih select all. Nah, ini ada select all. Tuh ya, terpilih semua. Kemudian pilih move. Move, kita pindahkan, kita hapus folder yang dibuat tadi. Jadi kita letakkan saja di e-journal. Kita move files. Nah,
file dan foldernya dia akan pindah ke halaman subdomainnya. Kemudian ada folder OJS yang isinya tadi ini, kita hapus saja biar nggak membingungkan. Oke, delete. Nah, Bapak Ibu, kita coba yang pertama kita lakukan adalah kita coba akses URL-nya tadi, journaljejakdosen.com. Nah, ini ada keterangan Bapak Ibu bahwa PHP versionnya butuh 8.0 sama dengan atau 8.02 ya. Jadi kita harus ganti dulu di cPanel-nya karena sepengetahuan saya di cPanel saya itu PHP versionnya 7.2. Nah, kita coba kembali lagi ke cPanels-nya. Bapak Ibu, kalau ada menu search tool, pilih aja select PHP version. Nah, kita coba cek apakah current PHP version kita hanya 7.4. Nah, kita membutuhkan 8.02. Nah, kita biar aman 8.1 atau 8.2 ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ubah, kita apply. Jadi OJS terbaru ini nanti akan butuh PHP version dan kebutuhan requirement dari server Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal cross check. Nah, kita refresh Bapak Ibu. Apakah masih ada yang error? Nah, sepertinya tidak. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu semua. Open Journal System. Nah, ini sudah muncul. Recommended system requirement-nya Bapak Ibu bisa baca 8.02. Kemudian MySQL-nya 4.1, Apache-nya, dan seterusnya. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita buat dulu database-nya Bapak Ibu. Karena yang diminta oleh si OJS-nya itu kita harus buat database dan user database-nya. Nah, cara membuatnya di mana Bapak Ibu kembali lagi ke cPanel yang ini, kemudian pilih database Bapak Ibu. Kemudian kita buat database terbaru, create database. Misalnya di sini DB Jurnal Tutorial. Oke, create database-nya Bapak Ibu semua. Nah, sudah jadi database-nya. Kalau sudah warna hijau ini sudah jadi, kita kembali lagi. Nah, nanti kita lihat di sini ada DB Jurnal Tutorial. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, diminta usernya Bapak Ibu. Nah, ini saya buat user tutorial. Penamaannya bebas Bapak Ibu, yang penting tidak menggunakan spasi ya. Kemudian passwordnya disesuaikan saja dengan password yang mau Bapak Ibu buat ya. Nah, ini dia saya buat passwordnya. Sekali lagi ini untuk settingan di OJS-nya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah di create user. Nah, kalau sudah warna hijau seperti ini, kita sudah buat user, sudah buat database, kemudian database sama usernya kita hubungkan. Nah, di bawah ini ada add user to database, berarti yang user Bapak Ibu pilih user, yang database Bapak Ibu pilih database. Tapi database-nya sesuaikan dengan database kita ya. DB Jurnal Tutorial. Nah, kita add. Privilege-nya di all. Diaktifkan semua. Kemudian di make change. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini sebagai informasi aja nanti di OJS-nya. Nah, kita kembali lagi ke subdomain OJS yang sudah kita buat. Ini diminta tahap-tahapannya. Sebenarnya tahapan-tahapan ini yang harus kita perhatikan banget Bapak Ibu. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan username-nya. Username itu untuk masuk ke OJS-nya boleh admin, boleh super admin, ini bebas. Password-nya ya kalau bisa yang serumit mungkin, tapi Bapak Ibu ingat gitu ya. Ini dia, saya buat user passwordnya dan repeat passwordnya ini harus sama. Emailsnya ya email kita. Jadi ini akun super admin Bapak Ibu, nanti nggak boleh lupa atau hilang gitu ya. Kemudian primary lokal, kalau saya suka bahasa Inggris, saya English saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau milih bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, tinggal diganti. Kemudian kita pilih English di sini Bapak Ibu ya, sama bahasa Indonesia kalau untuk di additional localnya. Saya pilih English, mana English? Indonesia dulu. Ini English. Nah, saya checklist.
Jadi nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Time zone-nya biarkan saja, kemudian Bapak Ibu buat direktorinya for upload. Misalnya saya tambahin direktorinya file jurnal tutorial. Nah ini arah foldersnya harus di home jejak DOS. Berarti kita balik lagi ke cPanels-nya, kita ke file manager. Ini kan URL-nya home jejak DOS. Berarti saya buat foldernya harus di sini, home jejak DOS. Saya tambahkan di sini folder, saya paste. Jadi nama dari folder ini harus sama dengan nama folder yang di sini. Bapak Ibu boleh masukkan juga ke public HTML. Create new folder. Nah, di sini sudah dibuat files jurnal tutorial. Oke. Nah, sekarang baru kita masukkan data-datanya Bapak Ibu. Database driver, ini defaultnya MySQL, biarin aja dulu. Hostnya localhost, dibiarkan. OJS 2-nya atau username-nya kita ganti username yang ini Bapak Ibu ya. Yang kita buat tadi dengan nama buatan dari cPanel-nya. Kalau kita tadi kan buat user tutorial. Nah, ini kita tambahkan jejak DOS karena ini dari providers-nya. Kita masukkan username-nya. Kemudian password-nya. Password-nya tadi saya sudah buat juga. Yang Bapak Ibu masukkan tadi di cPanels-nya. Database name-nya. Nah, ini kan database name-nya juga sudah ada ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau untuk ORI settingnya biarin aja OJS 2 nggak apa-apa. Kemudian ini provide unique-nya juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah rasa settingannya sudah oke semua, kita coba install Open Journal System-nya. Oke, sudah berhasil Bapak Ibu. Ini installation OJS has complete successfully. Nah, kita coba login dengan akun yang kita daftarkan tadi, yang admin tadi ya Bapak Ibu ya. Terus itu masukin passwordnya. Nah, karena belum ada nama jurnalnya, jadi sekali lagi satu subdomain ini bisa banyak jurnal. Saya buat satu jurnal, create jurnal, tutorial jurnal misalnya. Nah, Bapak Ibu, sambil saya review, kalau untuk tampilan 3.4 ini agak sedikit berbeda sama 3.3 atau yang sebelumnya. Jadi jurnal title di sini kalau bahasa Indonesianya nanti dia akan di samping gitu ya, seperti yang 3.0 kalau nggak salah. Jadi kita harus isi semua. Nah, ini inisialnya, ini bebas saja. Yang penting ada simbol bintang merah ini wajib diisi. Nah, misalnya abbreviation. Oke, ini sambil dia langsung isi principal kontak gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kalau di OJS yang sebelumnya nggak ada seperti ini Bapak Ibu. Journal description-nya itu boleh diisi, boleh enggak. Kemudian path-nya misalnya jurnal tutorial, saya singkat JT, atau jurnal tutorial panjang boleh. Kemudian language-nya saya gunakan English, nanti disesuaikan saja. Primary lokal saya gunakan bintang juga. Kemudian enable this journal, ini untuk bisa di OAI-nya bisa dicek secara publik. Nah, kalau sudah silahkan kita klik save. Apakah ada kesalahan, nanti dia akan menginformasikan. Nah, kalau tidak ada kesalahan, dia akan tampil seperti ini Bapak Ibu semua. Nah, kita langsung saja ke menu jurnalnya Bapak Ibu ya. Kalau instalasi sudah selesai ya. Selanjutnya kita coba review. Nih, di sini link dari tutorial jurnalnya atau jurnal tutorial ini sudah ada. Nah, saya coba lihat tampilkan dulu ya halaman depannya. Nah, seperti biasa ini warna biru andalan dari OJS Bapak Ibu. Tampilan defaultnya seperti ini. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita mau nambah satu jurnal lagi, ya tentunya kita tinggal create lagi dan tampilannya akan sama lagi seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu ngedesain itu desainnya bisa 2 kali, 3 kali tergantung jurnal yang mau dibuat. Nah, ke menu submission lagi Bapak Ibu semua. Nah, kita coba review menu-menunya ya. Walaupun kadang menunya ada sama. Di sini ada menu submission digunakan untuk ya mensubmit. Kalau kita sebagai author atau kita sebagai editor, ini ada antrian-antriannya, ada isunya. Nah, ini kita buat
feature issue atau back issue. Nah, di sini ada satu Bapak Ibu semua, DOI. Jadi ada menu satu DOI yang sepertinya kalau kita mau mengurus DOI-nya di sini nih, mau setting-setting DOI-nya di sini nanti. Nah, kemudian yang kedua ada menu setting, Bapak Ibu. Saya rasa ini nggak ada yang berubah di jurnal, tapi kita lihat di tampilannya tidak ada perubahan. Sama sepertinya deskripsinya, menunya, kontak juga sama, tetapi tadi kita sudah diminta untuk ngisi ya, section, kategori sama. Kemudian kita lihat yang di website, ini time setup, seingat saya ini sama Bapak Ibu ya. Information, language, navigation, announcement, list, privacy, date, time. Nah, ini sama. Kemudian plugin. Nah, pluginnya ini plugin umum. Saya coba ingat-ingat kembali kira-kira. Nah, ini ada Crossref Manager plugin. Kayaknya sebelumnya tidak ada. Kemudian ada Data Sheet Manager plugin. Ini sebelumnya nggak ada. Ini tambahan baru yang sudah terinstall. Kita scroll lagi ke bawah. Ya, sepertinya sama yang di bawah pluginnya. Kemudian kalau kita cek plugin galerinya apakah ada tambahan. Nah, ini plugin-plugin yang memang biasanya kita gunakan atau kita tambahkan untuk kebutuhan desain dan yang lainnya. Kemudian workflow, wah sepertinya sama sih Bapak Ibu semua ya. Review publishers, oke. Kemudian distribution juga sama. Nah, DOI-nya muncul di sini juga. Kayaknya menu DOI muncul di sini nih, di distribution setting. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya di menu website, nah ini adanya di menu DOI sendiri. Nah, ini kayaknya baru nih. Kayaknya 3.4 ini lebih ke DOI-nya yang banyak yang baru Bapak Ibu. Oke, artikel dan seterusnya. Nah, ini sepertinya sama Bapak Ibu, ini statistik ya. Statistik artikel dan seterusnya, dan tools administration. Nah, ini tampilan awalnya ya seperti ini Bapak Ibu, nanti tinggal Bapak Ibu desain. Nah, informasi terakhir Bapak Ibu semua, kalau misalnya kebingungan ngikutin konten ini, Bapak Ibu bisa hubungi saya. Saya membuka jasa untuk menginstalasi OJS Bapak Ibu, OJS 3, serta menerbitkan atau mendesain OJS Bapak Ibu secara di custom Bapak Ibu dengan harga yang tentunya terjangkau dibandingkan Bapak Ibu beli template yang mahal gitu ya. Nah, ini beberapa contoh OJS yang sudah saya desain Bapak Ibu. Di sini ada beberapa contohnya, dan tentunya untuk akun-akun Bapak Ibu harus percaya dengan saya, dan tentunya saya sudah menangani banyak teman-teman di luaran sana membuat desainnya. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini hanya satu orang kemarin membuat 3 desain jurnal gitu ya. Nah, untuk itu ya memang saya harus membutuhkan akun cPanel dan seterusnya. Nih, saya di komputer saya ada satu folder Bapak Ibu. Nah, ini beberapa jurnal yang belum banyak Bapak Ibu. Kalau namanya jurnal-jurnal ini semuanya jurnal-jurnal yang sudah saya desain atau saya bantu untuk OAI-nya. Biasanya OAI-nya error untuk Garuda. Nah, ini jurnal-jurnalnya mungkin kalau saya scroll itu mungkin lebih dari 40 atau 50 jurnal yang sudah saya bantu, dan alhamdulillah jurnalnya itu masih berjalan dengan baik. Dan ada beberapa teman-teman juga yang tiba-tiba ada bermasalah langsung menghubungi saya, dan tentunya saya dengan senang hati membantu Bapak Ibu semua. Jadi jangan khawatir. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang masih kebingungan untuk menginstal OJS atau mendesainnya, silahkan hubungi WA saya di deskripsi video. Mungkin itu saja tutorial hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu pengolah jurnal. Semangat untuk meningkatkan publikasi yang berkualitas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.